Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Khairunisa dengan NIM 20174050006 dari kelas 3 PGMIA. Di video kali ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah media dan sumber belajar dengan dosen pembimbing Ibu Anggitias Karinasi MPD. Tema yang akan saya bawakan yaitu berjudul Benda, Hewan, dan Tumbuhan di Sekitarku, tema 7. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kali ini kita berdoa ditemani dengan Nusa dan Rara. Selamat menyaksikan. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama atas karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan pelihara benda-benda tersebut, karena dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Untuk selanjutnya, coba perhatikan gambar yang ada di dalam layar. Di situ ada segerombolan anak sedang bersepeda. Yang selanjutnya ada teks tentang gambar tersebut, yaitu Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda mati. Apakah teman-teman juga memiliki topi? Seperti apa bentuk topi teman-teman? Iya, topi yaitu berbentuk bundar. Nah, sekarang lagu saya Bundar pasti semuanya tidak asing kan? Mari kita coba nyanyikan bersama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, sekarang mari kita ulas lagi pengertian dari benda hidup dan benda tidak hidup, atau bisa disebut juga benda mati. Apa sih itu benda hidup? Dan apa itu benda tak hidup?
pengertiannya seperti apa ya? Pengertiannya yaitu benda hidup adalah benda yang membutuhkan makanan dan minuman, dapat bernafas, dapat bergerak, dapat berkembang biak, dan juga tumbuh besar. Apa saja sih contoh benda hidup? Nah, perhatikan di sini ada 3 gambar, yaitu ada gambar manusia, ada gambar hewan, dan ada gambar tumbuhan. Kenapa manusia dapat dikatakan sebagai contoh benda hidup? Ya, karena manusia membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Manusia dapat bergerak, dapat bernafas, dan dapat berkembang biak. Nah, sedangkan hewan bagaimana ya? Kenapa kok bisa disebut dengan contoh benda hidup? Iya betul, hewan juga sama seperti manusia. Hewan membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Hewan dapat bergerak, hewan dapat bernafas, dan hewan juga dapat berkembang biak. Nah, yang tadi sudah disebutkan itu terdapat dalam pengertian dari contoh benda hidup. Nah, sedangkan kalau tumbuhan, nah kok bisa ya disebut sebagai contoh benda hidup? Karena tumbuhan mengalami pertumbuhan dari yang tadinya pendek menjadi tinggi, yang tadinya kecil menjadi besar. Itu mengapa tumbuhan juga disebut sebagai contoh dari benda hidup. Nah, sekarang kita pindah ke pengertian dari benda tak hidup atau dapat disebut juga benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak membutuhkan makanan dan minuman, tidak bernafas, tidak bergerak, tidak berkembang biak, dan juga benda mati itu tidak tumbuh besar loh. Nah, sekarang kita akan mencari tahu seperti apa sih contoh dari benda tidak hidup itu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, ada 5 gambar yang sudah terdapat di layar. Ada gambar apa aja sih? Yang pertama ada gambar sofa, ada gambar buku, lalu ada lemari baju, ada meja, dan juga ada pensil. Kenapa ya 5 benda itu disebut dengan contoh benda tidak hidup? Iya benar sekali, karena sofa, buku, lemari, baju, meja, dan pensil itu tidak dapat bernafas, tidak membutuhkan makanan dan minuman, tidak berkembang biak, ataupun tumbuh dan berkembang. Nah, itu semua merupakan ciri-ciri benda tak hidup. Nah, untuk penjelasan sampai sini, kita akan membedakan mana itu benda hidup dan benda tak hidup. Selanjutnya, mari kita mengamati gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini sudah terdapat gambar sepeda, ada anak laki-laki, ada ayunan, ada sebuah pohon, ada kursi, ada bunga, ada seluncuran, dan ada burung. Nah, yang manakah contoh benda hidup dan tidak hidup ya teman-teman? Mari kita beri tanda yang mana contoh benda hidup dan benda tak hidup. Yang pertama ada sepeda. Apakah sepeda contoh dari benda hidup? Bukan, sepeda merupakan contoh dari benda mati. Karena sepeda tidak membutuhkan makanan dan minuman. Sepeda juga bisa bergerak, akan tetapi digerakkan oleh manusia. Gambar yang kedua terdapat anak laki-laki. Apakah anak laki-laki merupakan contoh dari benda hidup? Ya, benar, anak laki-laki merupakan contoh dari benda hidup. Gambar selanjutnya yaitu ada ayunan. Apakah ayunan merupakan contoh benda hidup? Salah,
Ayunan merupakan contoh dari benda mati. Lalu gambar selanjutnya yaitu ada pohon. Apakah pohon termasuk benda mati? Salah, pohon merupakan contoh dari benda hidup. Yang selanjutnya yaitu ada kursi. Apakah kursi contoh dari benda hidup atau benda mati ya teman-teman? Iya, kursi merupakan contoh dari benda mati. Yang selanjutnya yaitu ada tanaman bunga. Apakah tanaman bunga termasuk contoh benda mati? Salah, bunga merupakan contoh dari benda hidup. Lalu selanjutnya ada gambar perosotan. Apakah perosotan termasuk benda hidup? Bukan, perosotan termasuk benda mati. Lalu yang terakhir yaitu ada anak burung. Apakah anak burung termasuk benda mati? Salah, anak burung merupakan contoh dari benda hidup. Nah, sekarang sudah paham ya, mana itu contoh benda hidup dan mana itu contoh benda mati. Mungkin sampai sini dulu materi yang akan saya bawakan. Sebelum video ini diakhiri, alangkah baiknya mari kita berdoa setelah belajar, yang ditemani dengan Nusa dan Rara. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.